kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini untuk live Instagram untuk membahas tema dan berdiskusi tentang inner. Kiranya ada hal-hal baik dan hal-hal yang benar boleh kami dapati dan kami pelajari dan boleh kami terapkan dalam kiranya Tuhan berkenan atas Instagram ini dan biar Tuhan saja yang memberkati setiap hari. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yo. Oke, tema kita live Instagram hari ini adalah sinner. Dosa ya. Gini bro, pertanyaan pertama yang pengen kita diskusikan. Kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib nih, dan itu adalah dosa kita ya. Pertanyaannya adalah dengan kematian Tuhan Yesus, apakah Karulan, sebentar Karulan, suaranya kok kecil ya? Kecil bro, sedih gua. Ya. Tes Masih atau kecil. kalau begini gimana sih? Jadi ini ya, nggak bisa ya? Jadinya beda bro. Ntar lo coba. Karena gua masih Biar kecil, pakai headset lu coba. Gua pakai headset ya. Tar deh. Oke, ntar yo. Tes. Ya, sip. Tes. Ya, sip. Tes. Tes 1, tes 2. Oke. Oke Suara bro. gua gimana bro? Melegar. Wah. Kalau kata Bro Agus sampai rebah-rebah bro. Ya. Jadi pertanyaan gue gini bro, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, apakah itu membuat kita kebal terhadap dosa dan apakah kita menjadi tidak bisa berbuat dosa? Ya, kalau pertanyaannya kebal atau tidak kebal, sebenarnya kematian Tuhan Yesus itu hanya menyucikan, menebus, tapi untuk setelah penebusannya itu, ya kita masih sangat mungkin. Gitu. Kalau ditanya kebal atau tidak kebal, tetap tidak ada yang kebal dengan dosa. Gitu. Nah, tinggal seharusnya begini, ketika kita tahu kita sudah ditebus, kita sudah menerima pengorbanan Tuhan Yesus, seharusnya kita harus jadi tahu diri aja gitu. Kasarnya tahu diri, ya kita harus hargai dong gitu. Ada pribadi yang sudah menyerahkan hidupnya, sudah mau berkorban untuk menebus dosa kita, terus kita mau asik-asikan lagi di dalam dosa. Nah itu bagi gue itu pribadi yang nggak tahu diri. Jadi kalau pertanyaannya membuat kebal atau tidak, ya tentu tidak. Gitu. Tetap ada yang namanya kehendak bebas di dalamnya. Gitu. Dan siapapun orangnya, siapapun manusia itu tidak akan ada yang kebal terhadap dosa. Seperti itu. Tapi gimana menurut bro, ada statement-statement yang seperti ini bro? Ya wajar lah, kita kan masih manusia. Ya pasti kita akan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oke. Gimana bro dengan statement kayak begitu bro? Kalau hanya sebatas statement itu sebenarnya nggak salah gitu. Itu nggak salah ketika kita berkata, ya wajar lah namanya manusia gitu. Ya namanya manusia pasti akan mengalami yang namanya jatuh bangun di dalam dosa gitu. Tapi yang salah ketika kita menjadikan statement itu menjadi sebuah pembelaan. Pembelaan untuk kita senang dan hidup di dalam dosa gitu.
gitu. Itu dijadikan pembelaan, gue kan manusia gitu. Apalagi dengan dibumbui seperti ini, ya Tuhan juga tahu kok gitu. Ntar gue minta ampun lah sama Tuhan, Tuhan Maha Pengampun ini gitu. Nah, sebenarnya statement itu nggak salah ketika kita berkata namanya juga manusia, pasti wajar lah jatuh dalam dosa. Udah, itu nggak salah statement itu. Tapi yang salah ketika kita menggunakan statement itu sebagai pembelaan. Pembelaan untuk kita terus-terusan hidup di dalam dosa. Itu yang mungkin bisa gue sampaikan. Jadi sebenarnya intinya dari kalau kesimpulan dari yang lo jelasin, setiap kita adalah dalam pergumulan dalam namanya melawan keinginan-keinginan berbuat dosa. Namun bukan berarti keadaan tersebut membuat kita menjadi melegalkan kalimat yang intinya bahwa ya wajarlah kita manusia. Jadi dengan kalimat itu kita mencoba untuk membenarkan posisi kita, keberadaan kita bahwa ya namanya manusia ya kalau buat dosa ya udah nggak apa-apa lah gitu karena masih manusia. Nah kalau dari tadi lo bilang bukan begitu seharusnya. Statement itu tidak salah, tapi bukan berarti statement itu dipakai untuk membenarkan keberadaan kita. Betul. Ya. Karena setuju. Kalau bicara anak muda gitu ya. Kalau kita mau ngomong tentang hidup benar gitu ya, hidup belajar bukan hidup benar, belajar untuk hidup benar. Itu kadang-kadang kayak begitu kan. Ada yang ya kalau pacarannya yang begitu-begitu gitu kan, ya begitu-begitu. Terus ya itu akhirnya apalagi kalau seseorang lah gitu ya. Gue tanya sama dia, kenapa lo masih mau sama pacar lo? Lo tahu pacar lo jahat, terus cuman pengen tubuh lo doang. Lalu jawabannya sederhana gitu, bro. Banyak. Ya karena sayang. Ya kan? Nah, menurut gue gimana, bro? Udah tahu salah, udah tahu ini membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi alasan itu seringkali terlontar. Sama kita lah, kita ini. Nah, gimana menurut lu untuk hal-hal yang seperti itu, Bu? Ya kalau hal seperti itu sih gue simpel aja jawabnya, itu orang bodoh. Ya itu bodoh. Kenapa? Karena udah tahu salah, udah tahu nggak baik, terus lo masih ngejalanin gitu. Lo udah tahu, nih orang udah nggak jelas, nih orang maunya ngerusak lo aja gitu. Terus lo bertahan cuman karena alasan sayang gitu. Ya lo nya sayang, dianya sayang nggak sama lo, bilang gitu. Oh sayang, dia sayang lah, buktinya kalau dia sayang nggak mungkin dia ngerusak lo gitu. Nah terus lo udah tahu dia bisa ngerusak lo, terusnya dia itu nggak baik segala macam, terus bertahan. Ya simple jawaban gue, lo orang bodoh gitu. Maaf ya. Ya, kalau lo tanya pendapat gue itu bagaimana ya itulah jawaban gue. Gitu. Ya, agak jawabannya. Tapi memang kita harus akui memang ya bodoh. Karena dia percaya di dalam hubungan pasti ada di dalam hati kita tahu ini salah atau tidak salah, ini benar atau tidak benar. Terkadang kita terlalu memanjakan perasaan kita, akhirnya membuat rugi diri kita. Karena anak-anak muda, anak-anak remaja kan kadang-kadang suka begitu ya, maunya ya begitu gitu. Bergaul maunya di dalam pergaulan sosialisasi yang sebetulnya itu salah, tapi mereka maunya tetap di situ gitu. Kayak contoh toxic friend gitu. Teman-teman yang kita berteman sama teman-teman yang cuma membawa toksik, gitu, membawa racun. Kita tahu itu salah, tapi kita tetap di situ gitu. Nah, kadang-kadang suka kalau kita mau ngomong sama orang-orang yang lagi di dalam situasi yang ini agak susah juga ya, karena pasti dia beralih kok itu temannya dia, ini pertemanannya dia dan lain sebagainya gitu. Tapi balik lagi, kitanya sendiri ini mau belajar
memperbaiki diri, atau justru malah kita menghancurkan diri kita sendiri. Balik ke statement yang Bro awal tadi ngomong bahwa seharusnya ketika kita tahu ada satu pribadi yang mau rela mati buat kita, harusnya kita berjuang untuk, maksudnya mencoba berusaha untuk hidup minimal berusaha untuk tidak berbuat jahat aja gitu. Ya gitu ya. Tuh Kak Agus bilang apa tuh? Gorengan siapa? Gorengan. Gorengan jatuh belum 5 menit juga dibilang sayang. padahal udah kena debu segala macam gitu kan. Kan tinggal beli aja 1.000 rupiah gitu kan, tapi masih dibilang sayang gitu. Iya benar. Jadi nah hal-hal ini bro, keberadaan kehidupan yang seperti ini kadang-kadang dipakai menjadi alasan bagi banyak anak muda, anak remaja untuk bilang kalau seandainya mau melayani Tuhan ya, kita masuk ke melayani Tuhan. Itu dipakai mereka untuk udahlah, bukan gua lah, itu bukan bagian gua nggak layak. Ya kalau omongan-omongan satirnya Bro Agus kan gitu kan. Gua nggak layak. Nah, gimana Bro? Apakah memang Tuhan itu memilih dan memakai seseorang menjadi alatnya itu diukur dari keberdosaan orang tersebut, Bro? Kalau masalah pemakaian Tuhan itu sebenarnya tanpa apa ya? Tanpa syarat lah. Dalam hal ini konteks dosa ya gitu. Karena kalau misalnya kita bicara tunggu suci dulu, tunggu benar dulu, baru kita melayani Tuhan, apa kabar dengan Rasul Paulus? Dia dipanggil itu bukan saat dia suci loh. Dia punya tujuan justru untuk melakukan sesuatu yang saat itu mungkin tidak berkenan dengan Tuhan gitu. Tapi apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi gitu? Di tengah perjalanan hidupnya justru Tuhan panggil dia gitu. Secara manusia mungkin kita yang merasa diri suci, merasa diri benar, seringkali kita komplain, iri gitu. Tuhan kok pakai dia sih? Orang jahat begitu segala macam. Nah, makanya sebenarnya untuk tema ini gua ada dua yang mau gua sampaikan gitu, ada dua hal gitu. Tentang apa sih ini temanya, ini bahasa Inggrisnya tadi itu. Intinya tentang apa? Pendosa lah ya, tentang pendosa. Bicara tentang pendosa itu yang pertama yang harus kita pahami, kita semua ini siapapun itu adalah seorang pendosa. Kita semua, itu yang perlu kita sadari yang terkait dengan tema ini gitu. Nah, artinya apa? Seperti di awal gue katakan bahwa semua orang gak ada yang kebal terhadap dosa. Semua orang sangat bisa untuk berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 bilang begini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Nah, artinya apa? Kalau kita tahu semua orang termasuk diri kita adalah seorang pendosa, seorang yang bisa berbuat dosa, seorang yang bisa jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita sudah memiliki pemahaman itu, harusnya kita nggak ada alasan lagi untuk menghakimi orang lain. Yes, setuju. Tapi kan seringkali kita yang sudah aktif dalam pelayanan, seringkali yang mungkin udah punya gelar sarjana, master, doktor, karburator, kotor gitu kan. Lalu ngelihat orang yang berbuat dosa segala macam, langsung kita, kok dia begitu banget sih? Kok hidupnya kok najis banget sih? Kita jangan cepat-cepat menghakimi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti gitu. Bisa aja Tuhan punya rencana, punya acara bagi kehidupannya di depan nanti. Ternyata beberapa waktu ke depan dia yang bertobat, justru kita sebaliknya yang merasa kita benar, kita aktif dalam pelayanan, justru kita jatuh. Nah, jadi kalau kita sadar yang pertama itu, semua orang itu adalah pendosa, artinya semua orang itu bisa berbuat dosa. Jadi nggak ada alasan untuk kita, siapapun itu, pelayan Tuhan sekalipun, nggak ada alasan untuk kita menghakimi gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan tema ini, yang pertama tadi kita harus sadari kita semua ini sangat bisa berbuat dosa. Dan yang kedua,
Yang kedua, yang berkaitan dengan tema ini adalah Tuhan mengasihi orang berdosa. Yes. Itu Tuhan mengasihi orang berdosa ya. Bukan Tuhan mengasihi dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Banyak contoh orang ya. Jadi banyak contoh di dalam Alkitab kok gitu. Salah satu kisah besar ya ketika Yesus atau Tuhan itu datang ke dunia ini buat apa sih? Firman Tuhan bilang aku datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa. Sebab hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Nah, artinya apa? Betapa Yesus mengasihi manusia yang berdosa ini sehingga dia mau datang ke dalam dunia, bahkan mau mati untuk menebus orang-orang berdosa. Artinya di situ gue simpulin bahwa orang berdosa itu berharga, tetap berharga di mata Tuhan. Tetap dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini mungkin lo ada anak muda yang mungkin terpuruk, sudah jatuh terlalu dalam, sudah jatuh dalam dosa gitu. Lalu lo merasa jijik dengan diri lo sendiri dan bahkan ada orang-orang di sekeliling lo yang mulai menghakimi, menjauh. Nah, gue mau bilang gitu, gak usah berkecil hati, gak usah terus-terusan terpuruk gitu. Sebab gue mau bilang ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita gitu. Ada satu pribadi yang sangat mengasihimu gitu. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan kita. Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan berkata, dosamu merah seperti kermizi, dia akan buat putih seperti salju, kan? Seperti bulu domba. Nah, teman-teman juga ingat ada kisah seorang wanita yang tertangkap berzina. Ketika dia dibawa kepada Yesus, apa yang Yesus katakan? Jika dari kamu ada yang tidak pernah berbuat dosa, kamu lebih dahulu melemparkan batu. Kan seperti itu kan? Tapi apa yang terjadi? Nggak ada yang melemparkan batu. Dan bahkan yang hebat, yang Tuhan Yesus berikan contoh, Yesus orang terakhir di situ. Dan sebenarnya Yesus berhak untuk melemparkan batu. Karena Yesus tidak melakukan dosa. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun Yesus punya hak untuk melemparkan batu. Sekalipun Yesus punya kemampuan untuk menghukum. Tetapi Yesus berkata, aku juga tidak akan menghukummu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Jadi jangan kita merasa hebat dari Yesus. Yesus yang punya hak untuk menghakimi. Yesus yang punya hak untuk melemparkan batu. Tapi dia tidak melakukan itu. Tapi seringkali kita lebih hebat dari Tuhan. Ketika melihat sahabat kita jatuh dalam dosa, ketika kita lihat teman kita melakukan dosa, kita paling jago menghakimi. Padahal Tuhan dengan dia sudah selesai. Sudah mengampuni, sudah mengasihi, tapi kita terus-terusan. Yang mengintimidasi, menghakimi, sehingga membuat teman kita terpuruk. Mungkin itu yang menjadi catatan bagi gue pribadi saat mendengar tema ini, gitu Karulan. Siap, Pak Andreas. Gila, keren banget. Jadi yang pertama teman-teman dari sharingnya Kak Andreas tadi yang secara singkat dan sederhana tapi dalam banget dan sampai pribadi. Yang pertama ada sadari bahwa setiap kita berdosa. Oke, sadari bahwa setiap kita berdosa. Dan yang kedua adalah ya dengan keberadaan keberdosaannya kita, jangan sampai kita malah menghakimi sesama kita gitu. Bahkan Tuhan Yesus saja yang seharusnya mempunyai hak untuk menghakimi, dia tidak menghakimi. Lah, siapa kita yang adalah orang berdosa ini menghakimi sesama kita? Kadang-kadang kan ini ya sorry to say ya, tapi ini berdasarkan pengalaman aja. Biasanya orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia pelayanan, anak-anak muda nih, anak-anak muda, anak remaja yang sudah berkecimpung dalam pelayanan, kadang-kadang sudah merasa dirinya hebat, benar, sehingga ketika melihat atau menemukan temannya ada yang sedang berbuat kesalahan, langsung dihakimi, gitu. Padahal sebetulnya pun
kalau dibilang berdosa, pasti gue yakin kita pun ada dosa juga. Bedanya cuma dua. Yang pertama adalah dosanya beda. Yang kedua adalah nggak ketahuan. Gitu. Yang temannya ketahuan dosanya apa, yang dia belum ketahuan, cuman itu aja sebetulnya bedanya gitu. Jadi sebetulnya nggak ada alasan menghakimi sesama kita. Itu di sini bisa saling support sama lain. Tapi bahayanya sekarang di media sosial, khususnya di IG, banyak akun-akun yang suka aneh-aneh gitu. Ketika seseorang bergaul dengan orang berdosa atau bergaul dengan orang-orang yang menurut kelompok-kelompok tersebut tidak pantas, kadang-kadang dihakimi juga lewat postingan-postingan gitu kan. Dan lebih bahayanya pun memakai ayat juga, bro, gitu. Ayat dipakai untuk membenarkan dan saling serang gitu. Kadang-kadang suka ngegelitik juga. Ya sudahlah, itu urusannya mereka lah. Tapi kita di sini, buat teman-teman yang nonton saat ini live di Instagram dan nanti rekaman ini akan diupload di YouTube, kalian yang akan nonton di YouTube, ini kabar baiknya buat kalian dari share-nya Bro Andreas. Kalau saya boleh ulang kembali, kabar baiknya adalah seberapapun buruknya keadaan lu, seberapapun parahnya keadaan lu, mungkin lu mau bilang, mungkin kalau lu bisa jujur, lu akan ngomong, Kak, gue udah nggak virgin, Kak, gue udah terjebak dalam seks bebas, Kak, gue udah terjebak dalam nonton film-film porno, Kak, gue ngerokok, Kak, gue minuman keras, gue ya narkoba, whatever itulah. Kabar baiknya begini, seberapapun buruknya keadaan lu, seberapapun parahnya lu, Tuhan tetap sayang lu. Tuhan tetap cinta sama lu. Cintanya Tuhan itu tanpa syarat. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita ngerespon cintanya Tuhan itu? Cintanya sudah diberikan. Lu jangan pernah kalau gue pengen minjem slogannya salah satu klub Liga Inggris kesukaannya Bro Andreas, YNWA, You'll Never Walk Alone. Lu nggak pernah sendirian, lu nggak pernah sendirian, men. Lu nggak pernah sendirian. Jangan pernah merasa lu sendiri, jangan pernah merasa lu orang yang paling berdosa sedunia, se-Indonesia lah. Kita sama, kita lagi berjuang. Jadi buat lo semua yang lagi saat ini bingung, lo mau ngapain, lo mau gimana sama hidup lo, atau mungkin lo saat ini pacar lo lagi hamil, lo hamilin anak orang, Tuhan sayang lo, dan tidak ada alasan untuk Tuhan tidak pakai lo. Tuhan bisa pakai siapapun, bener nggak, bro? Bener nggak statement gue kalau Tuhan bisa pakai siapapun? Ya, setuju, bro. Jadi iya, dari pesan obrolan kita hari ini, gue cuma mau bilang jangan menghakimi dan juga jangan terus-terusan terpuruk serta mengasihani diri sendiri. Kadang orang menghambat pemakaian Tuhan itu bukan karena Tuhan kurang mampu untuk memakai kita, gitu. Tapi seringkali yang menghambat pemakaian Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Diri kita yang terus-terusan berpandangan buruk tentang diri kita sendiri, gitu. Ya, gue kan rusak. Ya, gue kan masa lalu gue begini. Gue kan dari latar belakang keluarga gue yang hancur seperti ini. Dengar, gue cuma mau bilang begini. Seringkali Tuhan nggak terlalu peduli dengan latar belakang lo, dengan kebobrokan lo, tapi yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan perhatikan itu adalah saat ini. Ketika lo menyadari lo udah salah, nah itu udah jadi nilai plus di mata Tuhan, gitu. Ketika lo menyadari lo tuh sudah rusak, gitu, nah itu nilai plus di mata Tuhan. Karena kenapa gue katakan nilai plus? Karena ada banyak orang di luar sana yang bebal, gitu, dan bahkan kadang diri gue sendiri pun juga seringkali bebal, gitu. Udah tahu salah tapi
tapi masih bebal, masih nggak menyadari kesalahan, bahkan sengaja tidak menyadari gitu. Karena sudah saking asiknya hidup di dalam dosa. Gitu. Nah, tapi kalau hari-hari ini mungkin lo menyadari, wah hidup gua hancur, gua udah kacau, gua udah begini dengan pacar gua, dan lo menyesali akan hal itu. Nah, itu nilai plus, dan gua mau katakan Tuhan sanggup untuk mengubah keberadaan lo. Tuhan sanggup untuk memulihkan kondisi lo, dan Tuhan sanggup untuk memakai lo menjadi sebuah bejana yang indah, menjadi perabotan yang mulia. Gitu. Jadi intinya bukan seberapa parahnya keadaan lu sebetulnya, tapi maksudnya keadaan kita ya, sorry kalau gue pakai lu. Bukan seberapa parahnya keadaan kita, bukan seberapa bobroknya hidupnya kita, tapi sebetulnya intinya adalah seberapa responnya kita sama cintanya Tuhan. Menurut gue gitu. Menurut gue. Dan seringkali tadi gue setuju, bukan karena Tuhan tidak mampu untuk memakai kita, tapi seringkali karena kitanya sendiri yang menolak untuk dipakai Tuhan. Dengan dalih-dalih tadi, dengan dalih-dalih gue udah rusak, gue udahlah gue nggak akan, Tuhan nggak akan terima gue. Lo emang lo Tuhan, lo bisa tahu Tuhan nggak terima lo gitu kan? jangan pernah mendahului Tuhan gitu. Maksudnya, jadi ayat sudah disebut, ada dalam bagian firman tadi disebut sama Kak Andreas bahwa Tuhan datang bukan untuk orang benar, orang berdosa. Buat kita semua dia datang gitu. Itu nggak ada alasan untuk Tuhan tidak terima kita, gitu kan? Jadi, come on bangkit, come on, ayo. Karena gini, ada banyak kita akhirnya kehilangan gambar diri kita karena kita terlalu memikirkan masa lalu kita gitu. Setiap kita punya masa lalu. Trust me, gue juga punya masa lalu. Yang kalau gue cerita di sini gak akan cukup waktunya. Saya percaya pun Bro Andreas juga punya masa lalu. Gitu. Setiap kita punya masa lalu. Dan masing-masing kita punya ceritanya masing-masing tentang masa lalunya kita. Dan bukan nggak harus membanding-bandingkan, oh lebih parah gue lah, lu masih segitu, belum seberapa. Bukan masalah ngebanding-bandingin lah. Gitu. Intinya kita sama-sama berdosa, sama-sama berbuat dosa gitu. Nggak ada dosa besar, dosa kecil. Jadi, come on bangkit. Lo tahu nggak yang Tuhan bilang tentang diri lo tuh apa? Ini berapa kali di live Instagram gue selalu berapa kali ngomongin ini gitu. Yang Tuhan bilang tentang lo adalah, tentang kita adalah, kita berharga dan mulia. Karena kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melayani Tuhan. Tidak ada keadaan yang separah apapun, yang seburuk apapun, tidak ada masa lalu yang sebobrok apapun, yang dimana Tuhan akhirnya tidak mau memakai kita. Tidak ada. Tadi Pak Andreas bilang masa lalu kita bukan jadi pertimbangan Tuhan. Pertimbangan Tuhan adalah respon kita hari ini, detik ini, jam ini. Kalau teman-teman mendengar ini, entah yang lagi nonton live Instagram atau nanti yang nonton di YouTube, kalau kalian mendengar ini dan ada di dalam hati kalian merasa kayaknya ini gua nih, saya dan Bro Andreas mengajak untuk ayo kita bangkit. Mari kita berkarya bagi Tuhan lewat apapun yang kita bisa lakukan. Gitu. Jangan pernah bingung. Gue nggak percaya kalau setiap kita nggak punya talenta untuk kita bisa melakukan sesuatu. Gue nggak percaya kalau setiap kita nggak punya keterampilan yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Gue nggak percaya karena Tuhan ciptain kita dengan potensi-potensi yang Tuhan kasih buat setiap kita. Pertanyaannya, kita mau gali nggak potensi itu? Atau kita diemin aja potensi itu? Saya kira sih seperti itu. Jadi ini tema yang sederhana, tapi kalau kita mau bahas dalam, kayaknya perlu waktu retret khusus nanti. Siap. Tapi kalau seandainya teman-teman butuh partner, butuh teman untuk saling cerita, saling curhat, teman-teman boleh DM Instagram dari Student Movement, kita bisa sharing-sharing. Atau sebelum ini, apakah ada di antara teman-teman yang ingin bertanya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar. Silakan kalian
tulis, atau kalau di layar kalian ada tanda kotak, ada tanda tanya, kalian bisa sentuh di situ dan kalian bisa tulis pertanyaan kalian di situ kalau memang ada. Mungkin kami akan tunggu 1 menit ke depan, kalau memang ada kita akan coba bahas pertanyaannya. Jadi untuk tanya aja, nggak apa-apa. Ya. Tanya aja, kirimkan pertanyaan yang banyak, nanti biar Karulan yang jawab. Jadi memang jadi pembahasan ada Shalom Eges tuh. Eges kalau nggak salah dari Ambon ini. Eges Mahina. Ya. Ya, posisinya juga kayaknya kayak Egesnya di Ambon juga kayaknya. Shalom Eges. Ya. Salam kenal. Nah, jadi pembahasan kita tadi begini. Gue teringat ada satu entah quote, entah statement, entah kalimat yang bilang begini. Kenapa sih mobil diciptakan lebih besar kaca yang di depan ketimbang kaca kaca spion? Iya, kaca spion gitu kan. Kenapa kaca depan lebih besar daripada dan kaca spion itu dibuat lebih sangat kecil gitu kan. Nah, di kalimat itu berkata karena memang hal-hal yang di belakang atau masa lalu itu nggak begitu penting bila dibandingkan dengan masa depan. Nah, artinya itu kuat mungkin yang udah umum, kalimat yang mungkin udah kita sering dengar lah hal-hal seperti itu. Tapi setelah gue pikir-pikir, tapi setelah gue pikir-pikir, ya iya juga ya. Gue sering nyetir mobil. Spion itu bukan yang nggak penting, bahkan sangat penting gitu. Tetapi itu kan hanya sesekali kita lihat. Ketika kita mau belok gitu kan, baru kita lihat gitu. Selebihnya kita selalu dan pasti akan sering menatap ke kaca depan gitu, ke arah depan gitu. Nah, artinya apa? Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ada kalanya kita perlu sesekali kita menengok ke belakang. Sesekali kita mengingat masa lalu, tapi bukan untuk apa ya? Bukan untuk disesali, bukan untuk bahkan bukan untuk dihidupi lagi atau digalaukan, gitu kan? Nah, tapi sesekali kita boleh menengok. Itu sebagai apa? Sebagai sebuah pembelajaran. Gitu. Ketika kita menengok, oh dulu gue pernah begitu. Berarti ketika gue jalan ke depan, nggak boleh lagi gue jatuh sama seperti itu, gitu kan? Nah, artinya apa? Masa lalu itu perlu, tapi bukanlah suatu hal yang sangat penting. Sesekali kita boleh tengok untuk menjadi apa? Bahan referensi untuk kita menolong orang lain. Oh, gue pernah jatuh sama seperti lo nih, gitu. Tapi gue bisa bebas, bisa keluar dari hal-hal seperti itu dengan cara bagaimana? Dengan cara begini. Artinya apa? Masa lalu kita bisa menjadi sebuah kebaikan juga gitu. Untuk apa? Untuk menolong orang lain yang mengalami hal yang sama di hari-hari ke depan gitu. Seperti itu. Emang gak ada duanya emang ya bro. Gimana malah nggak terlena begini nih. Kalau gimana? Nah, tuh Kak Agus tuh jangan sering inget mantan ya, masa lalu tuh. Emang kalau Kak Agus ini dia satir mulu emang ini. Ya intinya setiap kita punya masa lalu men. Kita apapun itu, setiap kita punya masa lalu. Nah, dengan masa lalu kita itulah seharusnya kita menjadi sadar. Pertama menyadari diri kita, kekurangan kita, bahwa kita masih berjuang dan kita belajar yang selanjutnya. Itu akan membuat kita untuk tidak menghakimi siapapun. Karena kita punya masa lalu gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah diiniin. Dan yang paling penting begini, yang tadi gue bilang bahwa tidak ada masa lalu yang tidak bisa membuat kita untuk tidak melayani Tuhan. Kita tetap bisa melayani Tuhan. Sakitkah ingat mantan? Nah kan. Nah bro, ini buat orang-orang yang lagi ini gara-gara kan. Ini orang-orang yang lagi galau sama mantan bagaimana bro?
pesennya bro. Iya, makanya udah tahu sakit kalau ingat mantan ya makanya jangan diinget-inget supaya nggak sakit. Simpel ya padahal ya. Ada lagi Buanglah kalau mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Nggak bercanda. ada lagi tuh yang ngomong kayak gitu, buanglah mantan pada tempatnya atau simpanlah mantan pada tempatnya. Wah parah juga. Enggak lah, intinya begini, seberapapun sakitnya kalian sama mantan kalian, jangan sampai itu membuat hati kalian hambar akan kasih sayang dan cinta. Itu adalah bagian proses hidup. Jadi biar bagaimanapun juga kalian pernah sayang sama mantan kalian, iya kan? Jadi jangan karena sakit waktu itu lu sayang-sayangan. Biasanya setiap nama kan Alkitab juga udah ngomong bahwa manusia menajamkan manusia, ya kan? Jadi, kenapa masih terasa sakit gitu? Karena hatinya itu masih terus-terusan menggenggam gitu. Coba bayangkan. Ketika kita pegang sesuatu, anggaplah kita pegang kayu yang kasar, itu nggak baik buat kita. Tapi Tuhan ingin tarik kayu itu, ingin melepaskan karena itu tidak baik, tapi kita masih genggam. Yang ada apa? Ya tangan kita akan sakit karena terus-terusan menggenggam. Tapi kalau kita belajar untuk ikhlas, melepaskan, ya itu nggak akan terasa sakit gitu. Artinya apa? Kita masih merasa sakit karena kita masih menggenggam. Kita masih merasa sakit karena apa? Karena kita masih memiliki perasaan terhadap mantan itu. Maaf ya, siapa tuh tadi tuh yang Adel ya? Siapa? Adel Tias. Bener. Di live Instagram kita di awal, dulu banget kali kita live Instagram kita ngebahas tentang pacaran ya bro, masih ingat bro? Ya. Jadi ada satu statement waktu live Instagram itu bilang begini, kalau emang kita tahu tangan yang kita harus genggam. Nih, Karulan senang nih kalau bagian-bagian romantis begini, emang Karulan paling jago nih. Makanya Kak Indah dibikin kelepek-kelepek tuh. Ada tilas tuh, ada pertanyaan tuh Karulan. Meski kita pendosa, apakah kita layak jadi hamba Tuhan? Nah bro, kita. Ya, siapa untuk Ade Tilas? Yang perlu kita sadari, pertama, setiap kita ini pendosa. Setiap kita, siapapun itu, semuanya pendosa. Artinya, yang dimaksud pendosa ini adalah setiap kita sangat berpotensi, sangat bisa untuk melakukan dosa. Gitu. Nah, untuk bicara tentang layak atau tidaknya menjadi hamba Tuhan, itu bukan kita manusia yang menentukan, gitu. Tetapi Tuhan yang menentukan layak atau tidak layaknya kita untuk menjadi hamba Tuhan gitu. Nah, Kak, tapi kan saya begini, Kak. Tapi kan saya rusak, saya udah berdosa, Kak. Masa lalu saya hancur. Nah, bagi saya pribadi, itu udah langkah awal. Ketika kita sudah sadar bahwa kita ini rusak, kita ini sudah berdosa, nah itu merupakan langkah awal yang sangat bagus gitu. Kenapa? Karena memiliki kesadaran akan kelemahan, akan dosa yang kita lakukan gitu. Karena apa? Kenapa saya katakan itu merupakan langkah yang bagus, langkah yang baik? Karena ada orang sudah melakukan dosa, tapi nggak memiliki kesadaran kalau dia sudah berdosa. Nah itu yang repot, itu yang bahaya gitu. Tapi kalau kita masih sadar, oh kita rusak, kita berbuat dosa jauh dari yang namanya kebenaran. Nah artinya itu hati nurani kita masih bisa berfungsi gitu. Karena apa? Kita menyadari tentang kesalahan kita. Jadi bicara tentang layak atau tidak layaknya itu Tuhan yang menentukan. Tapi kalau bicara bisa atau tidak bisa, saya mau katakan setiap kita, bagaimanapun buruknya masa lalu kita bisa jadi pelayan Tuhan. Bagaimanapun besarnya dosa kita, selama kita menyadari, selama kita mau bertobat, kita layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Iya, betul.
Jadi kalau gue boleh tambahin, yang harus kita pikirkan bukan layak atau tidak layaknya, tapi yang harus kita pikirkan adalah kita mau nggak untuk mencoba untuk meresponi cintanya Tuhan. Layak atau tidak layak itu urusannya Tuhan. Tapi kitanya sendiri yang mau nggak kita berubah, mau nggak kita meresponi cintanya Tuhan. Itu yang paling penting kalau menurut dia gitu ya. Karena banyak pelayan Tuhan atau seringkali kita juga terhambat itu karena apa? Karena omongan manusia gitu. Bahkan karena omongan diri kita sendiri juga. Lo yakin lo mau melayani Tuhan? Hidup lo aja masih begitu. Lo yakin lo mau melayani Tuhan gitu? Lo aja masih begini, masih begitu. Nah, tapi saat ini ya gue seringkali katakan bahwa hidup kita itu tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Yes. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Gitu. Yes. Ya, itu yang gue bisa sampaikan. Dan ya tadi gue bilang, dan yang Tuhan katakan tentang kita adalah kita ini berharga dan mulia. Dan itu udah cukup sebetulnya. Gitu. Karena di beberapa hari lalu di grup WhatsApp Student Movement gue ada posting sesuatu kalimat begini. Jangan nunggu sempurna dulu baru melayani Tuhan. Karena justru dengan kita tidak melayani Tuhan, kita tidak akan bisa sempurna sebetulnya. Jadi kalau kita bilang gue belum sempurna, gue belum baik, gue belum layak, yang sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Sampai kapanpun kita nggak bisa. Kalau itu selalu kita omongin, selalu itu menjadi itunya, nggak akan bisa. Gitu. Jadi udah singkirin itu semua, itu bagian dalam proses kehidupannya kita. Yang sudah berlalu, itu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kalau kata Paulus bilang. Jadi ini saatnya kamu mengambil keputusan. Ini saatnya kita mengambil keputusan yang terbaik buat diri kita. Ingat nggak terkait pertanyaan tadi? Gue jadi teringat sama satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Zakeus. Saat Yesus mau masuk dalam kehidupan Zakeus, saat itu Zakeus masih sebagai manusia yang memiliki label, memiliki cap orang yang najis, orang yang berdosa, orang yang rakus, karena kan pemungut cukai saat itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Label itu masih nempel, artinya label sebagai pendosa itu mungkin kalau saat ini dikatakan label seorang pendosa itu masih nempel di dalam diri Zakeus. Gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata, ini jawaban dari pertanyaan tadi, ternyata Tuhan Yesus bisa dan mau memakai Zakeus. Makanya itu inisiatif dari Tuhan Yesus. Ketika dia berjumpa, Yesus berkata, Zakeus turun, aku mau mampir ke rumahmu. Artinya aku mau masuk ke dalam kehidupanmu. Yes. Nah, ketika Yesus mau masuk ke dalam kehidupan Zakeus, mau memakai Zakeus, bukan tanpa tantangan. Tapi apa? Orang-orang sekeliling berkata, dia makan bersama dengan orang, pemungut cukai, dengan orang berdosa, lagi-lagi banyak hakim nih, sekeliling banyak hakim gitu. Tetapi ternyata nggak peduli gitu. Zakeus seorang pendosa pun akhirnya apa? Dia bisa dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia juga mau membuka dirinya untuk dipakai Tuhan. Ketika Yesus mau mampir ke rumahnya, dia nggak menolak. Dia mempersilahkan Yesus untuk masuk. Dan sampai akhirnya pertemuan itu yang mengubahkan kehidupan Zakeus. Dan dia diubahkan, bahkan dipakai oleh Tuhan, sehingga apa dia bilang, sebagian dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin segala macam. Nah, dia dipakai oleh Tuhan. Mungkin itu jawaban bagi pertanyaan yang tadi. Lanjut tadi bicara tentang label berdosa itu resiko menurut dia ya. Stigma yang ditempelkan pada setiap kita itu memang udah seperti itu. Manusia pasti begitu gitu. Kalau lo mantan narkoba misalnya ya, lo mantan pemakai, lo berhenti make, lo berusaha untuk hidup benar, tetap aja orang-orang akan
mantan pemakai. Dulu dia make tuh. Atau yang lebih parah, gue nggak percaya lah dia bisa berubah, orang dulunya dia begitu. Nah, stigma itu terus menghantui kita. Sampai detik ini pun saya percaya ke Andreas juga, mungkin beberapa teman, beberapa di dalam lingkungan masih mencap seperti itu. Saya pribadi masih di lingkungan saya, Rulan, masa sih Rulan begitu, orang dulunya begitu. Gitu. Tapi buat saya dulu lumayan terganggu. Tapi sekarang setelah saya belajar, saya memahami, ya sudah, saya akhirnya maksudnya ya udah, ya itu ya. Ketika dibilang Rulan, ya dulu emang gue begitu. Gitu. Nggak ada yang salah dengan omongan dia, nggak ada emang gue begitu. Gitu. Jadi gue terima. Tapi yang bisa membuktikan itu semua adalah kekonsistenan kita. Iya. Ya mungkin dia bisa bilang, oh dia dulunya orangnya begitu, preman, keras kepala, segala macam gitu. Kita nggak bisa membela diri kita. Enggak kok, gue udah berubah, gue udah gini gitu. Nggak bisa kita membela diri dengan perkataan kita, dengan pengakuan kita. Nggak bisa gitu. Tetapi yang bisa membela dan yang bisa menunjukkan kebenarannya itu adalah apa? Sikap hidup kita yang terus konsisten. Konsisten untuk hidup dalam kebenaran. Seperti itu. Karena seringkali tindakan kita itu berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Kita boleh berkata-kata hidup gue udah berubah, hidup gue udah nggak begini lagi, begitu lagi. Tapi selama tindakan kita nggak menunjukin perubahan yang nyata, perkataan kita omong kosong jadinya di hadapan orang. Tapi kita nggak perlu. Tapi sebaliknya, kita nggak perlu banyak berkata-kata, nggak perlu banyak pengakuan, nggak perlu banyak ngomong. Tapi tindakan kita menunjukkan perubahan yang nyata, di situ orang lain juga bisa melihat, oh iya benar ya. Dulu dia tukang gosip, dulu dia tukang berantem, dulu dia tukang mainin perempuan gitu kan. Tapi setelah perubahannya nyata, tapi sekarang enggak lagi loh gitu kan. Nah, jadi ingat kisah saya dengan Kak Rulan ketika main ke sekolah saya gitu, ke SMA saya gitu. Begitu masuk, nah biarlah kesaksian di sini kalau ada guru atau adik-adik kelas saya yang sekarang dengar juga nggak apa-apa lah. Begitu masuk, guru bilang, oh ini Andreas ya katanya. Yang dulu pernah ada masalah ini ya, berantem sampai kepala orang itu. Karulan di situ ketawa-ketawa kan. Nah, tapi guru itu bingung. Terus ngapain mau ke sini gitu? Iya, Pak, saya mau ngajak SMA 36 untuk pelayanan bareng nih gitu. Ada retret segala macam. Dia bingung langsung gitu. Hah? Andreas sekarang melayani. Andreas sekarang jadi pendeta. Artinya kita nggak bisa merubah image orang ke kita atau tanggapan orang, gambaran orang buat diri kita. Kita nggak bisa merubahnya dengan kata-kata. Biarin aja orang mau ngomong apa ketika kita melayani Tuhan, orang mau ngomong apa terserah. Tapi ketika kita bisa konsisten, terus menunjukkan perubahan kita yang nyata, di situ mereka akan melihat gitu bahwa kita memang dulunya berdosa. Tetapi sekarang kita adalah orang yang mau terus berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Benar, itu saya saksinya soalnya. Saya waktu ke sekolahnya itu bareng sama saya soalnya. Saya cuma ketawa ngakak depan gurunya. Yang bikin saya terkejut itu geger otak sama orang. Waduh. Dan itu masih inget loh. Cerita yang udah lama kan, Bro. Udah lama, dan guru itu masih inget. Ya luar biasa. Itu tadi stigma itu tetap nempel. Nah tapi ya, untuk melawan opini, untuk melawan stigma, kita nggak bisa dengan omongan. Ya, nggak bisa dengan omongan. Melawan itu semua adalah dengan tindakan nyata hidup kita. Kita benar berubah atau enggak. Betul. Tapi bukan, Kak, gue udah coba nih, Kak, gue udah berusaha, tapi gue jatuh lagi. Namanya pemenang, nggak selalu menang. Pemenang itu pasti pernah kalah. Tapi kenapa disebut pemenang? Karena dia nggak pernah menyerah.
Artinya gini, gagal, coba lagi. Never Ya, quit. Keras. karena yang Tuhan lihat itu adalah seberapa keras hati lo untuk mau terus berusaha hidup di dalam kebenaran gitu. Jatuh, ya jatuh gitu. Tapi di situ Tuhan nggak, artinya gini, bukan berarti ketika lo jatuh Tuhan langsung buang gitu. Enggak. Tetapi dia akan lihat seberapa besar usaha lo gitu. Dalam usaha itu pasti ada jatuh bangun gitu kan. Tapi bukan berarti Tuhan memaklumi, bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa gitu. Tapi kembali lagi ke hati. Dan Tuhan selalu melihat hati gitu. Ketika lo jatuh, lo mau bangkit lagi, itu hebat di mata Tuhan gitu. Tetapi Tuhan juga tahu ketika lo jatuh, lo pura-pura jatuh, lo sengajain jatuh, bahkan lo nikmati kejatuhan lo itu. Nah itu juga Tuhan juga tahu gitu. Ada orang begini yang menikmati kejatuhan itu begini, Tuhan kan maha pengampun ini, biarin aja lah, ntar gue minta ampun lagi gitu. Nah yang kayak gitu, bagus nggak ditempeleng sama Tuhan aja itu udah bagus bilang gitu kan. Seringkali begitu. Tuhan memang maha pengasih, tapi ingat firman Tuhan ada berkata begini, ingat Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Gitu. Jadi seperti itu. Perkara jatuh itu adalah hal yang biasa, manusiawi. Gitu. Tetapi ketika lu jatuh, lu jangan mau hidup di dalam kejatuhan lu itu. Tetapi kita harus segera bangkit dan maju untuk hidup di dalam kebenaran. Dan tokoh di Alkitab yang menggambarkan cerita dari Kak Andreas tadi, kita bisa lihat Daud. Daud nggak parah kayak gimana jatuhnya Daud. Parah banget. Jatuh bangun loh Daud. Tapi Tuhan tetap pakai dia, Tuhan tetap mengasihi dia, Allah tetap mengasihi dia, dan dia menjadi Raja Israel yang luar biasa saat itu. Dan lagi-lagi, sekali lagi buat teman-teman, apapun keadaan kalian, kita nggak tahu keadaan kalian bagaimana, tapi kalau memang apa yang kita saat ini obrolkan, kita sharingkan, kita diskusikan, dan kalian merasakan sesuatu di hati kalian mungkin merasa itu gila banget nih, tapi gue mau berubah, gue nggak tahu bagaimana caranya. Kalian butuh teman, kalian butuh partner, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Kita akan sama-sama berdoa, kita akan sama-sama sharing, dan memang kita harus punya sebuah komunitas yang benar, komunitas yang saling support di dalamnya, bukan sebuah komunitas yang cuma saling menghakimi dan saling show off, yang cuma gaya-gayaan, tapi benar-benar komunitas yang saling belajar, saling support, saling mendoakan. Nah, kalau memang kalian percaya dengan sebuah komunitas yang namanya Student Movement ini, kalian bisa DM di Instagram kami, kita bisa ngobrol-ngobrol, atau kalau kalian mau join di grup WhatsApp kami, kalian bisa DM juga, nanti akan kami invite kalian. Kita sama-sama. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih baik. Saya dengan Kak Andreas, walaupun Kak Andreas adalah pembina kami, gelarnya pun udah kaburator luar biasa, kita tetap belajar. Saya belajar banyak dari Kak Andreas dengan kelemah lembutan hatinya yang humble. Jarang-jarang teman-teman, kalian tahu nggak Kak Andreas itu D3 lagi, S3 mulai deh lebay nih. Lo lihat gimana kita? Ya, itu kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih baik. Semoga Instagram kita malam ini benar-benar membuat kita sadar dan benar-benar menyentuh hati setiap kita, dan berharap nanti teman-teman yang nonton di YouTube juga, kalau seandainya kalian merasa diberkati dengan live Instagram ini, nanti kalian bisa share ke semua teman-teman kalian supaya banyak juga yang diberkati. Intinya kami Student Movement selalu terbuka untuk sharing. Untuk sharing ya, bukan untuk ngomongin orang ya. Untuk sharing, untuk saling berbagi. Silakan. Saya rasa sih seperti itu untuk menutup perjumpaan kita. Karena tidak ada pertanyaan lagi kayaknya, mungkin Kak Andreas bisa closing
statement dan sekaligus menutup kita dalam doa. Ya. Dari tema ini, gue cuma mau bilang begini. Siapapun kita, Tuhan pasti mau selalu menerima kita. Nah, kalau kita selalu diterima oleh Tuhan, seharusnya kita juga bisa selalu menerima orang lain. Jangan jadi hakim bagi sesama kita. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan gitu. Mungkin Kita orang berdosa. Gak ada penutup bro, tinggal 4 detik loh.